software komputer dan kecerdasan buatan AI. Yang beranggotakan saya sendiri Ramadan, saya Abdul Somad, saya Ida Kurniawan. Pertama saya dibacakan oleh saya contoh sejarah software. Pengertian sejarah software. Software komputer adalah kumpulan dari instruksi atau elemen yang disusun secara logis dan membentuk kode yang hanya dapat dimengerti oleh komputer. Satu, era komputer. Pada era software 1950-an. Konsep software pada awal software ini kita gunakan sebagai intensitas yang terpisah. Mesin komposisi awal, implementasi awal mula software 1940-an. Konsep software pada awal software tidak dipandang sebagai intensitas yang terpisah. Mesin implementasi awal yaitu ENIAC tahun 1945. Dua, pengembangan bahasa program awal 1950-an. Contoh bahasa rakitan assembly. Bahasa program awal tahun 1950-an. Contoh bahasa rakitan assembly language. Tiga, era sistem operasi awal 1960-an. Contoh processing. Interaktivitas dan sistem operasi multitasking tahun 1970-an. Contoh unit tahun 1969 sampai 1970. 5, konsep software modern tahun 1980-an. Interaktivitas dan sistem operasi multitasking tahun 1970-an. Contoh Unix tahun 1969 sampai 1970. 5, konsep software modern tahun 1980-an. Contoh personal komputer PC. 2, era stabilitas. Era stabilitas dalam pengembangan software komputer biasanya merujuk pada periode 1980-an sampai hingga 1990-an. 1, dominasi sistem operasi. Dominasi. 2, era stabilitas. Era stabilitas dalam pengembangan software komputer biasanya merujuk pada periode 1980-an hingga 1990-an. 1, dominasi sistem operasi tahun 1980-an. Contoh sistem operasi. Software menambahkan penting dalam pengembangan teknologi komputer. Sistem operasi atau bisa dibuat operasi sistem. Salah satu kategori yang memperlukan penting dalam pengembangan teknologi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perangkat perangkat keras komputer yang perangkat lunak lainnya. Utama sistem operasi yang berfungsi itu berjalan proses, kedua menggunakan memori dan menggunakan penyimpanan. Pada sistem operasi dalam sejarah, berikut adalah beberapa dampak dalam kegiatan. 1, implementasi teknologi. Kedua, revolusi operating features. Ketiga, peningkatan produktivitas. Keempat, ekosistem baru. Kecerdasan awal. Perkembangan sistem kecerdasan awal menunjukkan dalam mengenai kecerdasan awal tentang mesin. Pertama, konsep dasar dan imperatif awal. Gagasan filosofi mesin sebagai representasi pikiran manusia. Di pencapaian awal dalam matematika. Logika formal, konsep mesin universal. 2, era awal kecerdasan buatan. Awal istilah. 2, teknologi AI terkini. Reform dan laporan terbaru tentang itu artificial intelligence AI yang banyak digunakan saat ini. Berdasarkan hasil
Satu GPT, kedua GPT dengan karakter AI, kedua Cloud AI. Nanti juga operator AI, GPT ini karakter AI dan merupakan tool dimensi yang menawarkan fitur utama seperti dalam teks atau gambar secara baik. Nah, saya akan tidak kira itu tentang tenaga kerja. Yang pertama adalah dunia medis. Lalu PNI dalam dunia medis itu meningkatkan kinerja medis. Jadi kerja itu proses diagnostik dan mengurangi beban kerja dokter, mengurangi dan presisi dokter. Lalu presisi tinggi, mengurangi koneksi dan B dalam pengelolaan kesehatan pasien. Yaitu monitoring kesehatan real-time, personalisasi perawatan kesehatan, prediksi dan pencegahan penyakit. Adalah yang ketiga adalah dampak AI terhadap tenaga kesehatan. Yaitu perubahan peran perawat dan dokter. Kemudian pelatihan pendidikan baru, kesiapan menghadapi teknologi. Tentunya etika privasi dalam penggunaan AI dan medis, yaitu AI dalam manajemen rumah sakit, AI dalam membantu dalam perlindungan data pasien, dilema etis penggunaan AI. Selanjutnya, AI juga membantu dalam penjadwalan staf, manajemen inventaris, pengamatan kondisi secara real time. Ini adalah peran AI dalam dunia transportasi. Intinya, artificial intelligence saat ini merupakan hal yang sudah banyak dimunculkan dan berbagai organisasi untuk mendukung operasional mereka. Dan tentang penilaian AI dan transportasi, artinya pemerintah dari AI dan Jakarta berencana menambah 40 titik persimpangan yang akan dipasangkan di perangkat sistem transportasi cerdas atau intelligent transport system berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence supaya